Pemirsa, Bupati Sleman, Yogyakarta, Sri Purnomo terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil swab tes PCR. Sebelumnya, pekan lalu Sri Purnomo menjalani vaksinasi COVID-19 bersama dengan sejumlah tokoh. Purnomo, Bupati Sleman, menyampaikan informasi bahwa saya melalui akun media sosialnya, Bupati Sleman, Sri Purnomo, menyatakan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Awalnya dirinya mengalami batuk dan suhu tubuh mencapai 37,6 derajat Celcius pada Selasa malam dan melakukan tes swab antigen dan tes PCR. Hasilnya positif COVID-19. Sri Purnomo sendiri tidak mengalami gejala COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya. Sebelumnya, Sri Purnomo divaksin COVID-19 bersama sejumlah tokoh. Saya Sri Purnomo, Bupati Sleman, menyampaikan informasi bahwa saya hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, dinyatakan positif COVID-19 setelah saya menjalani 2 rangkaian, di mana kemarin siang saya menjalani rapid antigen, hasilnya positif, kemudian dilanjutkan dengan PCR swab, tadi pagi hasilnya keluar juga positif. Kemudian saya siang hari tadi jam 1 langsung saya ke rumah sakit untuk cek untuk kami di ronsen torak, kemudian juga di CT scan torak kami, hasilnya bagus, tidak apa-apa, dan sekarang ini saya tanpa gejala apapun. Hanya ketika malam Rabu kami ada muncul batuk-batuk dan suhunya agak naik, suhunya pada posisi 37,6 derajat. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada warga masyarakat Sleman khususnya, dan dimanapun pada umumnya, marilah kita tetap jaga protokol kesehatan, selalu kita pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan kita, semuanya nanti COVID bisa segera selesai. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyatakan Bupati Sri Purnomo terkonfirmasi positif COVID-19 bukan setelah vaksinasi. Sri Purnomo baru mendapatkan 1 dari 2 dosis vaksin Sinovac yang seharusnya diberikan dalam vaksinasi COVID-19. Namun, di sela-sela vaksinasi kedua, Sri Purnomo terkena corona. Positifnya Pak Bupati dan terkait dengan informasi bahwa beliau kan tadi Mas Pri yang menanyakan positif setelah vaksin gitu ya. Nah ini klarifikasinya seperti ini. Jadi bukan menjadi positif gara-gara vaksin, tapi kebetulan saja seminggu yang lalu itu ikut vaksin, tapi hari ini positif. Sekali lagi kalau baru diberikan 1 kali itu sebenarnya masih seperti orang yang belum divaksin. Bedanya kalau sudah diberikan suntikan vaksinasi itu sudah mulai ya. Jadi kekebalan itu kan ada kurvanya gitu. Nah ini baru mau naik seperti ini, nanti disuntik kedua kali nanti akan mencapai puncaknya. Saat ini Dinas Kesehatan masih melakukan tracing kepada kontak erat Bupati guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Setelah menjalani vaksinasi pertama, Bupati Sleman Sri Purnomo mengumumkan dirinya terpapar COVID-19. Ya, kita akan berbincang dengan Bupati Sleman Sri Purnomo secara daring untuk mengetahui bagaimana kronologi selengkapnya. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak mungkin bisa cerita saat ini kondisinya seperti apa, Pak, yang Bapak rasakan mungkin secara fisik? Saya sekarang ini kondisinya adalah sehat walafiat, tanpa gejala apapun. Saya makan juga enak, saya bisa merasakan, bisa mencium aroma apa-apa, bisa mencium, sehingga bisa dikatakan saya itu OTG begitu, Mbak. Bagaimana ceritanya Bapak setelah divaksin malah terkena COVID-19, Pak? Bisa dijelaskan mungkin kronologinya, Pak? Ya, jadi saya pada tanggal 14 Januari, tepatnya hari Kamis, saya disuntik. Ya ini di sini kan di sini kan dicoblos begitu, disuntik dengan 1 dosis bersama dengan ada beberapa teman, Forkominda, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, kemudian juga teman-teman yang lain. Kemudian
saya kemudian aktivitas biasa. Hari-hari itu saya juga aktivitas biasa, hari Jumatnya kami juga biasa, tapi kalau pagi itu sering lari, kami bisa lari, bisa 10 kilo, kita jalani lari. Kemudian hari Sabtu juga bisa aktivitas, hari Minggu, ya, berarti kalau Kamis itu tanggal 14, hari Minggunya itu berarti kan tanggal 17, kami pagi juga olahraga, biasanya kami 10 kilo lari, kemudian kami ada rapat dengan Bapak Gubernur bersama Bupati Wali Kota DIY untuk merapatkan kaitannya dengan untuk kebijakan menangani COVID. Itu hari Minggu kami ke kantor Gubernur. Kemudian kami juga hari Senin kebetulan itu ada foto itu saya mendampingi Pak Menteri Perikanan dan Kelautan untuk tebar bibit ikan di jalan kami, di wilayah kami di Kabupaten Sleman. Kami juga di situ ketemu warga banyak. Ya, saat itu saya sudah mulai agak sedikit habis tebar ikan itu, saya merasa hidung saya tersumbat, tapi saya anggap itu biasa. Kemudian saya aktivitas lagi, saya ke kantor. Kemudian kami hari Selasa pagi, saya biasanya kalau 2 hari sekali saya saya sudah terasa di sendi-sendi saya di kaki kok agak berat, sehingga saya tidak lari, tapi saya jalan cepat, tapi olahraga jalan cepat saya tetap 1,5 jam. Dan kemudian pagi hari Selasa itu kami juga mendatangi Bapak Gubernur, Bapak Sekda, dan juga Bapak Kapolda. Kami pemasangan pancang tiang dimulainya untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen yang berada di wilayah kami di Kabupaten Sleman. Kemudian malam harinya saya baru terasa agak batuk-batuk, kemudian suhunya saya agak demam, kemudian dicek dengan termogan itu suhu kami adalah 37,6 derajat. Jadi, kemudian otomatis pagi harinya Rabu itu saya masih kantor biasa, tapi di kantor sudah sedikit agak kurang nyaman. Saya jam 12 saya istirahat, kemudian saya tidak balik ke kantor, saya istirahat. Kemudian di saat siang itu juga disarankan untuk kami ada rapid test antigen. Kemudian di rapid test antigen itu ternyata kami positif. Kemudian dilanjut dengan PCR swab hari berikutnya, Kamis pagi kemarin dinyatakan juga positif, sehingga kami kemudian dicek lebih dalam oleh dokter spesialis dalam. Kemudian disarankan untuk foto torak atau ronsen torak, kemudian juga CT scan di torak. Kami jalani ke RSUD, kemudian foto ronsen torak, kemudian juga kami CT scan di torak, hasilnya bersih, tidak ada bercak-bercaknya. Ya, saya isolasi mandiri aja di rumah kan begitu. Okay. Nah, setelah itu kan kami sudah dikasih obat-obatan, kami juga saya kira itu awalnya rasanya seperti akan flu itu. Ketika akan flu kan rasa badan agak berat, agak demam. Kemudian ya kami minum obat flu, ya sebenarnya sudah merasa agak lega. Kemudian ternyata ya positif itu tadi. Begitu Mbak ceritanya. Pak, kan Bapak sempat mengikuti vaksin tanggal 14 kemarin ya Pak. Diduga Bapak ini terpapar COVID-19 sebelum mengikuti vaksin atau setelah mengikuti vaksin Pak? Jadi ketika akan mengikuti vaksin kan kita harus melalui prosedur juga. Saya diambil darahnya untuk cek darah. Kemudian saya juga di tensi, kemudian kami tekanan darahnya berapa dalam kategori normal, kemudian kami juga di termogan suhunya kondusif kurang dari 37, sehingga saat itu juga saya layak untuk diberi vaksin COVID gitu. Saya kira ketika saya mengikuti vaksin COVID, ya prosedur untuk diberi vaksin itu memenuhi standar, karena teman saya yang 2 itu kepala Kemenak, karena mereka gulanya tinggi, mereka tidak divaksin. Kemudian teman saya Sekda, karena mereka kaitannya dengan gula juga, mereka dalam ambang yang tidak boleh, mereka juga saat itu juga tidak boleh divaksin. Seperti itu, Pak. Pak Bupati, kami ingin tahu apakah Bapak setelah mendapatkan vaksin ini ada anjuran dari tenaga kesehatan di Sleman, Yogyakarta untuk beristirahat? Karena kalau tadi mendengar cerita dari Pak Bupati, sepertinya agendanya padat sekali, Pak. Langsung ke sini, langsung menuju ke tempat lain seperti itu. Iya, jadi begini,
ketika kami divaksin itu kan kami disuruh nunggu waktunya kan setengah jam atau 30 menit. Ya kita tunggu 30 menit tidak ada reaksi apa-apa, ya reaksi biasalah kalau ketika orang disuntik begitu agak keju sedikit itu kan bagi kami kan seperti anak kecil dulu ketika dicacar kan ya agak sedikit agak berat itu kan begitu. Tapi di luar itu gatal-gatal kami tidak terasa, pusing-pusing kami juga tidak terasa. Setelah itu ya kami kegiatan biasa, memang kegiatan kami di Kabupaten Sleman memang banyak sekali, sehingga kami banyak hal kami laksanakan. Tidak menutup kemungkinan juga kadang ketemu dengan warga masyarakat, kadang-kadang warga masyarakat itu minta selfie. Ya inilah yang kadang-kadang saya juga mungkin lengah ya ketika selfie 1-2 Pak dibuka anunya sebentar untuk nanti selfie, misalnya dibuka maskernya, itu yang terjadi seperti itu. Tapi ya kita tidak tahu itu dapatnya dari mana. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Semoga lekas sembuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.